Kitab ini dipelajari oleh Syekh Abdul Rauf di Madinah kepada seorang imam ahli hadis, tapi mursyid. Namanya Al-Qurani. Al-Qurani ngambil ilmu ini dari gurunya Imam Al-Qushayri. Al-Qushayri itu sezaman dengan yang mengajarkan zikir yang agak sedikit keras ini, Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Sezaman mereka berguru kepada guru yang sama, Asy-Syanawani dan Asy-Shinwani dan Mustafa Al-Bakri. Dari mereka berdualah dapat sanad ke Al-Burhan Puri. Jadi silsilahnya ke situ. Itu sebabnya ketika Syekh Abdul Somad Al-Falbani pulang, beliau nulis dalam bahasa Melayu, tapi aksaranya Arab. Kita sebut Arab Melayu. Kalau di Jawa disebut pegon. Itu menjelaskan teks ini. Kawan beliau Syekh Daud Al-Fatani, orang Patani itu di mana tuh? Thailand. Menulis hal yang sama, dan sekarang di Malaysia dicetak bagus-bagus tulisan itu. Terjemahannya, teks Arabnya disebutkan semua. Dan kami punya salah satu waktu jalan-jalan dulu ke sana kita beli ya. Jadi kalau mau lihat keilmuan suatu bangsa, lihat aja perpusnya atau toko bukunya. Jadi orang Malaysia membaca buku orang Fatani. Lalu kami meneliti sampai ke Buton, teks ini muncul tapi dalam bahasa Buton dan bahasa Arab, tiga bahasa, Melayu, Arab, Buton. Nah, kok kita menyebutkan hal seperti itu supaya ada kesadaran, ini penting. Bapak Ibu, para asatidz sekalian, jadi kitab Tuhfah ini kemudian berkembang dari Syekh Abdul Rauf turun ke Syekh Burhanuddin, ya, Ulakan, ya. Syekh Burhanuddin Ulakan itu punya pesantren, punya zawiyah lah, dayah lah kalau kata orang Aceh. Itu kemudian berkembang sampai hari ini dan diwariskan turun-temurun dari syekh ke syekh, murid, dan banyaklah pesantren di Pariaman, di beberapa wilayah mewariskan ilmu tentang martabat 7 kitab ini. Cuma di antara murid beliau itu ada yang bukan orang pesantren. Karena ada yang bukan dari pesantren, akhirnya cuma menggunakan catatan lamanya. Di ujung kitab disebutkanlah metode zikir tercepat. Tidak menyebut. Nah, itu pertanyaan Mintuo Buya Burhan tadi di Lintau pagi. Zikir tapi tidak menyebut, Buya, nggak menghitung, cuma memandang. Nah, sebenarnya dari kitab ini. Cuma rata-rata guru orang-orang yang mengajarkan martabat 7, beberapa tidak mendapat hidayah dari Allah. Akhirnya malah tergelincir. Apa kata mereka? Untuk apa sholat? Allah lah di dalam. Kiblat ada di dalam. Kena sembahyang kiblat lah. Ka'bah ada di hati. Nah, itu tidak bertemu dalam kitab martabat 7 yang asli. Jadi kami berniat baik, bukan mau mengkritisi, menyalah-nyalahkan, tapi niat mengembalikan kebeningan ajaran kerohanian itu ke dalam yang aslinya, versi itu. Tahadus dengan nikmat Allah tahun 2019, seorang kiai muda, ya, Ustadz Falah Sobirin dari Buton, membawa kitab ini kepada kami untuk bahan disertasi S3. Ya. 2019. Waktu itu cara berpikir kami masih ala ahli kalam, ahli akidah, filsafat, masih filsafat sama hadis. Jadi ketika membaca ini, baru satu halaman sudah susah menjelaskannya. Bisa dipahami tapi susah dijelaskan. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah dengan corona, akhirnya kami yang biasanya ngajar sekarang belajar lagi. Belajar ke guru lagi, ketemu masyaikh lagi. Walaupun yang diajarkan bukan kitab ini, tapi isi kitab ini kita pelajari di luar. Selama corona itu kami seminggu bisa keluar 2 kali dari rumah, malam-malam, jam 12 mulai ngaji sampai subuh. Kadang habis subuh masih lanjut sampai zuhur.
nggak tidur itu Pak. Kini karena mungkin ada yang sudah terbiasa dengan gaya itu, tapi karena tidak semua terbiasa, paling kita ajak dari jam 10 minimal sampai jam 2 balik kok enak. Ya, siap-siap insya Allah. Kalau kuat lanjut. Ya, ambolon berhenti dari petang leh. Dari tempe Ustazah hari ini, dari tempe Buya Baba Samasi, Buya Bobby, kami alun berhenti lagi. Ya, jalan setari. Ya. Semoga Allah ridhoi kami. Ya, amin. Ya, ridhoi yang hadir, amin. Maka dengan ini, karena keprihatinan itu kita Bapak Ibu, kajian-kajian asoliyah, kajian diri, kok sudah keluar dari jalur akidah Ahlussunnah. Maka mari kita coba kembalikan ke dalam, ya. Untuk membuktikan kebenaran bukan dengan pakai ladiang, pakai golok, enggak. Itu setan bisa main. Ayo lebih Tuhan angku, tusuklah badan angku. Enggak begitu, ya. Enggak begitu cara membuktikan kebenaran Allah. Ya. Seandainya tidak tembus oleh golok, itu membuat seseorang merubah keyakinannya, maka iblislah yang paling awal untuk dipercaya. Karena iblis paling mudah melakukan itu. Maka Imam Ghazali dulu pesan, jangan engkau percaya dengan kejadian luar biasa, khariqul adah, atau yang disebut orang keramat. Itu belum tentu keramat. Siapa tahu itu istidraj, zahirnya nikmat dari Allah, batinnya kesombongan, azab dari Allah. Itu banyak gini. Maka sekedar mengingatkan kajian mungkin dulu terkubur Bapak Ibu. Nanti kami bacakan teks Arabnya, kita terjemah pelan-pelan. Lain nak kita udah ngaluk teks aslinya yang asli martabat 7 tubaah. Apakah nanti syairnya biar sarawi bulu kayu untuk penggubik sesekali malam. Kalau lelawi dan jadi perahu, itulah biduk dan nak karam. Allahu Akbar, kan gitu kan. Bisa begitu. Tapi itu kan ijtihad, inovasi dari guru-guru kita untuk memudahkan faham, boleh. Cuma kita ceklah ke dalam supaya tidak terjadi sejarah berulang. Di Aceh, Syekh Hamzah Fansuri mengajarkan kajian seperti ini. Banyak salah faham dari murid. Akhirnya si murid mengatakan wujuduna wujudullah. Wujud kita, kolah wujud Allah kok. Sebab di dalam diri kita ada Allah. Itu kaji orang tuh. Kalau dalam diri ada Allah masih mending. Kita wujud Allah. Lebih bahaya. Itu yang mau diluruskan. Di masa Imam Hamzah Fansuri itu terjadi. Imam Syamsuddin Sumatrai terjadi, dikritisi, diluruskan kembali oleh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi Nuruddin Ar-Raniri ini karena bukan orang Aceh asli pun tidak semua suka kepada beliau. Kalah oleh Syamsul Rijal dari Minangkabau, ya. Kalah debat, kabur ke Randir, daerah Aceh. Cuma pesannya Syekh Nuruddin itu baik. Apa pesan beliau? Kalau engkau belajar wujudiyah, jangan versi orang-orang zindik, tapi kembali ke Ibn Arabi yang asli. Bapak Ibu yang melakukan Allah, silakan Bu ya. Kita kirim Al-Fatihah. Kalau yakin Fatihah sampai nak? Kalau sampai. Ibnu Qayyim saya Imam Salafi, yakin masa awak akidah Ahlussunnah bermazhab Syafi'i, bertariqat Sufi, tidak percaya? Ke laut aja. Ya, ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li Sayyidina al-Mahdi khalifatillah wa sallam bali bin Mulkan wa ila Sayyidi Syekh Muhammad ibn Fadillah al-Burhapuri sahibul kitab Tuhfah Mursalah ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.